Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine there. Okay, today we would like to discuss about the last material in the semester. That is news item, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang news item. Apa itu news item? Okay, news item is a text that informs the reader about newsworthy or important events of the day. Jadi news item merupakan suatu teks yang menginformasikan tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak diberitakan ataupun penting ya. Jadi, news item ini merupakan singkatnya itu adalah teks berita. Oke, teks berita. Next, the purpose of news item. Apa sih tujuan news item itu? Tujuannya adalah to inform the readers about newsworthy or important events of the day, ya. Jadi tujuannya untuk menginformasikan pembaca tentang peristiwa ataupun kejadian yang penting, ya. Next, generic structure of news item. Jadi news item ini ada 3 generic structure-nya apa saja? Yang pertama ada main event ataupun newsworthy event. Yang kedua, background event, dan yang terakhir source. Oke, akan kita bahas satu persatu. The first is main event or newsworthy event, ya. Di main event atau newsworthy event ini merupakan bagian dari news item yang pertama yang merupakan bagian utama dan juga bagian yang menceritakan ringkasan ya. Jadi diingat-ingat kalau main event ini berisi ringkasan dari teksnya ya atau ringkasan beritanya. Yang kedua ada background event. Background event merupakan latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi. Mengapa peristiwa itu terjadi, kemudian siapa yang terlibat, di mana dan bagaimana peristiwa terjadi. Yang ketiga ada source ya. Kalau source merupakan bagian ketiga atau bagian terakhir dari struktur teks news item teks ya. Biasanya berisi sumber berita, oke? Sumber berita yang merupakan pernyataan dari narasumber, komentar saksi, pendapat para ahli, ataupun pernyataan dari pihak yang terkait atas peristiwa tersebut ya. Saya ulangin lagi. Jadi ada 3 strukturnya. Yang pertama main event berisi ringkasan beritanya. Yang kedua background event berisi tentang latar belakang kejadian, siapa, di mana dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir source. Source merupakan sumber beritanya ya. Apakah itu dari narasumber, komentar dari saksinya, pendapat para ahli, ataupun pernyataan dari pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut. Oke, ini adalah contoh dari news item dan juga strukturnya. Seven killed in accident on Jalan Sultan. Jadi diceritakan bahwa ada 7 orang yang mengalami kecelakaan di Jalan Sultan. Oke. Yang pertama newsworthy event ya. Dalam newsworthy event ini dijelaskan bahwa so there are 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. Jadi dijelaskan bahwa ada 7 orang yang meninggal ya dalam kecelakaan beruntun antara bus, car, dan juga truk pada pukul 10:35 malam di Jalan Sultan. Oke. Itu merupakan ringkasan beritanya ya. Next, background event. Di background event dijelaskan tentang latar belakangnya, siapa yang terlibat, di mana dan bagaimana kejadiannya. Untuk kejadiannya ini yang meninggal adalah penumpang yang ada di dalam mobil ya.
That were all passengers in the car. The police believe that the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. Jadi dijelaskan juga bahwa mobilnya ini ingin menyalip bus, namun di arah yang berlawanan terdapat truk dan kemudian si pengemudi mobil ini tidak menggunakan lampu mobilnya sehingga truknya tidak bisa melihat bahwa ada mobil yang melintas dari arah berlawanan tersebut. Oke, and the last is sources. Sources merupakan narasumbernya ya. Narasumber di sini jelaskan bahwa polisinya mengatakan bahwa sebenarnya itu mobilnya ini tidak mencoba untuk menyalip bus. Namun memang dijelaskan juga bahwa this car ya, mobil ini itu membawa penumpang yang lebih dari 5. Ya, itu bisa membahayakan penumpangnya sendiri dalam mobil dan bisa menyebabkan kecelakaan. Oke. Jadi itu tadi merupakan the example of news item text. Oke, sekarang tugas kalian, please open your book page 80 tax 11. Silahkan buka LKS-nya halaman 80 tax 11. Please fill the generic structure of the text. Silahkan diisi ya di tabelnya, dengan generic structure. Mana yang termasuk newsworthy event, mana yang termasuk background event, dan mana yang termasuk sources. Kemudian answer the questions number 1 to 5, page 81, text 12. Ya, setelah diisi generic structure-nya, kemudian jangan lupa juga jawab pertanyaan 1 sampai 5. Kumpulkan di Google Classroom. I think that's all for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.